cek kelas merek yang akan kita daftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wahas, teman-teman pelaku usaha, jumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi tentang permohonan pendaftaran merek untuk tahap persiapan part yang kedua, yaitu cek kelas merek. Teman-teman jika ingin mengetahui part yang pertama, yaitu persiapan dokumen persyaratan pendaftaran, dapat dilihat di deskripsi linknya. Apa itu kelas merek, teman-teman? Jadi kelas merek itu sistem klasifikasi atau pengelompokan barang ataupun jasa yang akan kita daftarkan mereknya. Contohnya ada kelas 25, di mana di kelas ini dikelompokkan untuk kelompok pakaian, alas kaki, dan juga penutup kepala. Dalam kelompok ini, jenis produk atau barangnya itu banyak sekali, bahkan sampai ratusan atau ribuan, di mana ada pakaian jadi, ada jaket, ada sepatu, sendal, ada juga topi. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus tahu kelas merek dari produk yang akan kita daftarkan? Penting atau tidak? Lihat tahap selanjutnya. Biaya permohonan pendaftaran merek per kelas barang atau jasa. Bagaimana maksudnya? Untuk biaya pendaftaran merek dapat dilihat di link yang ada di deskripsi tentang persyaratan permohonan pendaftaran merek. Misalnya kita punya produk jaket dan sepatu. Itu kan masuk di kelas 25. Maka yang kita daftarkan adalah jumlahnya satu kelas saja, yaitu kelas 25. Jadi biayanya adalah untuk UMKM itu 500.000 satu kelas. Yang kedua, misalkan kita punya produk jaket, itu kan kelas 25. Kemudian kita juga punya produk soto Betawi, itu kelas 29. Jadi kita ingin mendaftarkan dua-duanya, kelas 25 sama kelas 29. Jadi jumlah kelas yang kita mau daftarkan adalah 2, yaitu kelas 25 sama 29. Maka biaya yang harus kita keluarkan adalah 2 kali 500.000, jadinya 1 juta rupiah. Kelas merek merupakan salah satu syarat yang harus diketahui saat melakukan permohonan pendaftaran merek. Misalkan, salah satu persyaratan permohonan pendaftaran merek untuk kategori usaha mikro dan kecil adalah surat pernyataan UMK. Bentuk suratnya dapat dilihat di part yang pertama ya, yaitu tentang dokumen persyaratan permohonan pendaftaran merek, yang linknya ada di deskripsi. Jadi dalam surat pernyataan itu salah satu kolomnya ada kolom kelas, dan kolom itu wajib diisi kelas mereknya. Jika kita tidak mengisi kolom kelas tersebut karena tidak tahu, kemudian kita kirimkan dokumen itu saat permohonan pendaftaran merek, maka ada kemungkinan besar bahwa berkas yang kita daftarkan itu kurang. Kurangnya apa? Kurangnya adalah kelas mereknya. Biasanya DJKI atau Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan surat bahwa yang menyatakan dokumen persyaratan pendaftaran merek kita itu kurang. Dan di situ dijelaskan bahwa kekurangannya adalah tidak ada kelas mereknya. Makanya kita diminta untuk mengirimkan kembali surat pernyataan UMKM yang di dalamnya sudah tercantum kelas mereknya. Dengan batas waktu pengiriman 2 bulan setelah mendapatkan surat teguran dari DJKI tentang kekurangan berkas.
Jika selama 2 bulan kita tidak membalas atau mengupload kembali surat pernyataan OMK yang sudah ada kelas mereknya, maka permohonan pendaftaran merek kita bisa dinyatakan ditarik kembali, alias dibatalkan, alias gugur. Dan itu sangat disayangkan sekali, dan kita harus melakukan permohonan pengajuan merek lagi yang baru. Kemudian kita bayar lagi. Kemudian yang ketiga, pentingnya kelas merek adalah ternyata kelas merek itu juga menentukan apakah merek yang kita ajukan permohonan pendaftarannya sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Jika sama atau mirip, maka bisa ditolak merek kita. Jika berbeda, maka bisa diterima. Untuk mengetahui mirip atau tidaknya merek yang akan kita ajukan dengan merek yang sudah terdaftar akan dibahas di part ketiga. Jadi jangan lewatkan ya untuk part ketiga selanjutnya. Oke teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, kita praktek saja ya. Kira-kira merek dagang atau jasa teman-teman itu masuk di kelas berapa? Ikutin slide selanjutnya. Silahkan teman-teman browsing di Google, kemudian diklik situsnya http://skm.dgip.go.id. Oke teman-teman pelaku usaha, ini adalah beranda dari SKM atau kepanjangannya Sistem Klasifikasi Merek yang dikelola oleh DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Dapat dilihat teman-teman yang di sebelah kiri itu ada kelas merek ya. Dan kelas merek itu jumlahnya ada 45 kelas. Kemudian untuk kelas barang itu ada kelas 1 sampai kelas 34, sedangkan kelas jasa itu adalah 35 sampai 45. Kita coba cek ya satu kelas. Misalnya kita lihat kelas 25. Ya, di kelas 25 di situ dikelompokkan atau diklasifikasikan yaitu kelompok pakaian, alas kaki, dan juga tutup kepala. Di mana di bawahnya ada banyak ya jenis barang atau jasa yang tercakup di kelas 25. Di situ ada celana kasual, ada pakaian santai, kemudian ada topi koki dan lain-lainnya. Bahkan itu jenis barang atau jasanya bisa ratusan atau ribuan mungkin. Contoh yang pertama, jenis barang atau jasa yang akan kita daftarkan mereknya adalah 1 jaket, 2 mukena, 3 busana muslim, 4 jeans. Produk kita masuk di kelas berapa dan berapa biayanya. Oke, kita kembali di SKM, kemudian di kolom pencarian ditulis jaket, ya klik go, dan dapat dilihat jaket yang dipakai ya, jadi dalam bentuk pakaian masuk di kelas 25. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu produknya mukena. Di kolom pencarian diketik mukena, klik go. Dan dapat dilihat mukena masuk di kelas 25. Kita lanjutkan lagi busana muslim.
ditulis ya, busana muslim di kolom pencarian. Dan busana muslim masuk di kelas 25 dan produk yang terakhir yaitu jeans. Dan jeans masuk di kelas sama yaitu kelas 25. Oke, kesimpulannya bahwa produk-produk kita itu yang ada 4 ini, jaket, mukena, busana muslim, dan jeans masuk di kelas 25. Sedangkan biayanya adalah, karena ini satu kelas ya, yaitu kelas 25 saja, maka biayanya untuk kategori UMK 500.000, kategori umum 1.800.000. Kedua mungkin lebih kompleks. Jadi misalkan kita memiliki jenis produknya itu barang dan juga jasa. Pertama misalnya kita memiliki jenis jasanya itu warung makan. Jadi melayani penyediaan makanan warung makan. Kita mendaftarkan nama warung makan kita. Yang kedua, produknya itu berupa barang seperti nasi goreng. Ketiga, produknya juga barang yaitu roti bakar. Yang keempat, produknya juga barang yaitu keripik tempe. Jadi kita ingin mengetahui nih produk barang dan jasa kita itu masuk di kelas berapa saja dan biayanya berapa. Oke, kita masuk lagi di SKM. Di kolom pencarian kita tulis ya warung makan go, dan dapat dilihat bahwa jasa ya ini warung makan berada di kelas 43. Kita lanjut lagi ya di barang yang kedua yaitu nasi goreng. Kita ketik di kolom pencarian nasi goreng. Klik go dan nasi goreng dapat dilihat masuk di kelas 30. Beda kelas ya sama warung makan. Kemudian kita lagi pada yang ketiga yaitu roti bakar. Dan roti bakar masuk di kelas 30 juga. Jadi nasi goreng sama roti bakar satu kelas yaitu kelas 30. Kita lanjut ke barang yang berikutnya yaitu keripik tempe. Go. Dan keripik tempe masuk di kelas 29. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk warung makan kelas 43, kemudian nasi goreng dan roti bakar kelas 30, dan keripik tempe kelas 29. Jadi jumlah kelasnya ada 3. Seandainya kita ingin mendaftarkan semuanya produk kita itu, maka kita harus mendaftarkan 3 kelas. Sedangkan biayanya untuk UMK untuk per kelas itu kan 500.000. Jadi kalau 3 kelas 3 kali 500.000 1.500.000. Sedangkan untuk umum biayanya itu kan per kelas 1.800.000. Karena ini ada 3 kelas maka 3 kali 1.800.000 yaitu 5.400.000. Bagaimana teman-teman pelaku usaha Sobat Bahas semakin bertambah ilmu dan pengetahuannya, dan jangan lupa ya untuk menonton part berikutnya karena masih terkait dengan tutorial permohonan pendaftaran merek tahap 1 yang part ketiga yaitu tentang apakah merek kita sudah ada yang punya, maksudnya sudah terdaftar atau belum. Dan semoga usaha Bapak Ibu sekalian semakin maju dan sukses. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.